Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai authentication pada Laravel 9. Sebelum kita memasuki pembahasan bagaimana cara melakukan authentication pada Laravel 9 ini, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perbedaan metode autentikasi dari Laravel 5 sampai Laravel 9. Nah, kalau kalian sebelumnya menggunakan Laravel 5, untuk membuat authentication, kalian hanya perlu menjalankan perintah php artisan make auth. Nah, kalau di Laravel 6 ke atas, untuk membuat autentikasi, kalian perlu menjalankan php artisan UI view strip out. Nah, untuk Laravel 8 ke atas ini banyak banget pilihan bagaimana kalian ingin mengimplementasikan autentikasi ini. Yang pertama adalah Laravel Breeze, yang kedua adalah Laravel Jetstream. Sebenarnya ada yang lain untuk metode autentikasi ini seperti Laravel Fortify, Sanctum, seperti itu. Cuman saya bakal ngejelasin metode yang paling mudah yaitu pakai Laravel Breeze sama Jetstream. Kalau Laravel Breeze ini lebih ke minimal package, kalau Laravel Jetstream ini lebih ke robust atau banyak banget fitur yang tersedia di dalamnya. Laravel Breeze ini merupakan salah satu paket yang disediakan oleh Laravel untuk kita memulai mengimplementasikan autentikasi pada Laravel. Kenapa disebut paket yang minimal? Karena fitur-fitur yang disediakan oleh Laravel Breeze sebagai berikut, yaitu tersedia login, kedua tersedia registration atau pendaftaran, yang ketiga tersedia password reset, yang keempat tersedia email verification, dan yang kelima tersedia password confirmation. Nah, dalam menggunakan Laravel Breeze ini, teman-teman bisa pakai metode SSR atau SPA. SSR ini merupakan server side rendering dan SPA ini single page application. Untuk para pengguna Laravel lama, saya sarankan untuk memilih SSR. Karena apa? Dengan SPA ini kalian setidaknya tahu bagaimana cara menggunakan Vue atau React. Tapi kalau kalian asalnya tuh dari Blade template, saya sarankan untuk memilih yang SSR ini, yaitu Livewire. Nah, bagaimana sih cara menginstalnya? Teman-teman pertama kali harus membuat fresh application menggunakan Laravel installer. Nah, untuk komennya kalian boleh jalankan perintah berikut ini. Nah, untuk SSR atau server side rendering, kalian boleh menjalankan composer require laravel /breeze strip dev. Nah, selanjutnya kalian boleh menjalankan perintah php artisan breeze install. Lalu kalau udah beres npm install, kalau udah beres npm run dev. Kalau udah beres, kalian boleh menjalankan perintah yang terakhir yaitu php artisan migrate. Nah, untuk kalian yang pengen menggunakan Laravel Breeze ini menggunakan single page application, kalian boleh menambahkan satu kata lagi setelah Breeze install, yaitu php artisan breeze install Vue atau React seperti gambar yang tersedia di bawah ini. Nah, fungsinya npm install dan npm run dev ini perlu banget karena npm install ini akan melakukan instalasi package Node.js. Nah, untuk npm run dev ini nanti semua yang ada di webpack secara otomatis akan dikompil terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah php artisan migrate. Ini juga perlu banget kasih Laravel Breeze. Pastikan kalian udah membuat aplikasi Laravel baru yang fresh. Nah, pertama-tama teman-teman perlu menjalankan perintah berikut ini. Composer require Laravel _breeze strip dev. Nah, kalau udah beres, teman-teman boleh menjalankan perintah berikut ini. php artisan breeze install. Nah, di sini untuk metode yang pertama yang akan kita gunakan yaitu menggunakan SSR atau server side rendering menggunakan Livewire. Nah, kalau udah kita jalankan npm install, teman-teman boleh melanjutkan menjalankan npm run dev. Menjalankan npm run dev, nanti di pojok kanan atas akan tersedia link login dan register. Nah, sekarang mari kita coba untuk melakukan login. Pertama-tama pastikan teman-teman sudah melakukan set environment dengan benar di bagian database berikut ini. Untuk database connection, saya akan menggunakan MySQL dan database hostnya saya akan menggunakan localhost. Jadi saya perlu merubah variabel ini. Lalu portnya udah benar, databasenya yang pilih udah benar, username dan passwordnya juga udah benar. Lalu kita jalankan perintah ini, php artisan migrate. Oke, ini udah berhasil melakukan migrasi database.
Lalu mari kita coba untuk melakukan seed. Di sini sebenarnya udah tersedia untuk melakukan seed. Kita tinggal uncomment ini aja. Lalu kita coba menjalankan perintah ini, php artisan db seed. Nah, udah berhasil. Sekarang mari kita cek tabel usernya di sini. Ini salah satunya, emailnya ini kita copy aja. Kita masukkan sini, dan untuk passwordnya ini password. Kita coba login dan berhasil. Nah, seperti itu, dan kurang lebih seperti ini untuk Laravel Breeze beserta fitur-fiturnya seperti itu. Ini penjelasan buat teman-teman. Jadi database seeder ini itu pakai factory. Factory ini tuh dapatnya dari sini. Ini ada name pakai Faker, ini random, unique email juga random. Passwordnya tadi saya masukin password karena di sini juga password ini, makanya password token juga random. Kurang lebih seperti itu. Laravel Jetstream ini juga salah satu metode autentikasi atau package autentikasi yang tersedia di Laravel. Laravel Jetstream ini memiliki fitur yang lebih banyak daripada Laravel Breeze. Berikut ini beberapa fitur yang tersedia menggunakan Laravel Jetstream. Yang pertama ada login, yang kedua registration, yang ketiga two-factor authentication, yang keempat ada session management, yang kelima ada password reset, yang keenam ada email verification, yang ketujuh ada password confirmation, yang ke-8 API support, dan yang terakhir ada team management. Laravel Jetstream ini juga tersedia versi SSR sama SPA. SSR sama aja seperti Laravel Breeze menggunakan Livewire, SPA-nya menggunakan Vue atau React. Nah, untuk installnya, teman-teman pertama perlu menjalankan composer require laravel/jetstream. Lalu untuk metode Livewire atau SSR ini, kalian boleh menjalankan perintah php artisan jetstream install Livewire. Kalau kalian pengen ada fitur Teams, kalian boleh tambahin strip Teams. Kalau kalian mau pakai Inertia JS atau tadi SPA, single page application, kalian boleh menjalankan perintah php artisan jetstream install Inertia. Nah, berhubung di Laravel Breeze tadi kita udah pakai yang SSR, sekarang di Laravel Jetstream ini saya akan menggunakan metode SPA atau single page application menggunakan Inertia JS. Instalasi Laravel Jetstream, pastikan lagi aplikasi kalian merupakan aplikasi yang baru atau fresh. Perintah yang pertama yang perlu kalian jalankan yaitu composer require laravel/jetstream, lalu enter. Nah, pada Laravel Jetstream ini saya akan menggunakan SPA, yaitu menggunakan Inertia JS, karena sebelumnya pada Laravel Breeze kita udah coba pakai Livewire. Maka dari itu, perintah yang perlu kalian jalankan yaitu php artisan jetstream install Inertia. Di sini saya akan menggunakan optional Teams untuk melihat bagaimana fiturnya. Nah, kalau udah berhasil, jangan lupa jalankan lagi npm install. Teman-teman kalau udah berhasil menjalankan npm install, yaitu selanjutnya menjalankan npm run dev. Nah, kalau sudah berhasil menjalankan npm run dev, langkah selanjutnya ketika sudah berhasil menjalankan npm run dev, yaitu kita pastikan environment untuk database-nya sudah benar, yaitu db connection, mysql, hostnya ini saya ganti localhost, portnya udah benar, database yang dipilih udah benar, username udah benar, password udah. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita jalankan php artisan migrate. Nah, kalau udah beres, mari kita cek bagaimana hasilnya. Berikut ini hasil dari Jetstream. Kalau udah berhasil, sama seperti Laravel Breeze, ada dua link di pojok kanan atas ini. Bedanya ini saya pakai SPA, jadi ketika saya klik perlu loading di server. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah berhasil menjalankan migration, yaitu database seeder terlebih dahulu. Di sini hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu uncomment perintah berikut ini. Lalu karena tadi saya mengaktifkan fitur Teams, maka saya perlu memasukkan function berikut ini with personal team. Lalu kita masukkan function ini ke dalam seeder user berikut ini. Jadi seperti ini. Kalau udah, coba kita jalankan di command line php artisan db seed. Ya, udah berhasil. Lalu saya akan mencoba melakukan login menggunakan salah satu user yang udah terbuat melalui db seed tadi. Lalu kita login, dan ya,
inilah hasilnya. Sangat banyak fitur yang tersedia di Laravel Jetstream ini. Mari kita coba cek satu-satu. Pertama ke profile. Kalau kalian lihat di sini ada profile information, kalian juga bisa langsung edit di sini, bisa update password langsung, mengaktifkan fitur two-factor authentication, browser session, dan ada fitur delete account juga. Ini keren banget. Di sini juga tersedia Teams karena tadi saya mengaktifkan fitur tim, jadi di sini bisa ada fitur timnya juga. Nah, ini ada beberapa fitur tambahan di Laravel Jetstream yang boleh kalian nyalakan ketika kalian membutuhkannya. Sebagai contoh, salah satu saya ingin menyalakan fitur profile foto di sini. Maka saya tinggal uncomment di sini di config ke Jetstream, lalu saya save. Lalu kita coba cek hasilnya. Ini sebelum saya aktifkan fitur profile picture. Sekarang coba saya refresh. Dan ya, langsung ada fitur profile picture-nya. Inilah powerful-nya Jetstream, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan aplikasi teman-teman sekalian. Berikut ini rangkuman dari video kali ini mengenai Laravel Breeze dan Laravel Jetstream. Kalian sesuaikan fitur-fitur yang kalian butuhkan menggunakan paket yang kalian butuhkan. Kalau kalian hanya butuh fitur yang minimalis, saya sarankan menggunakan Laravel Breeze. Tapi kalau kalian ingin membangun suatu sistem yang kompleks dengan banyak fitur, maka saya sarankan untuk menginstal Laravel Jetstream. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tonton video selanjutnya mengenai routing di Laravel 9.